Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue di Pas Channel. Ya, hari ini adalah hari weekend ya buat orang-orang yang libur. Gunakan kesempatan Anda untuk melakukan aktivitas, ya, terutama olahraga, ya kan? Karena dengan kita bergerak, ya, maka apa yang lo rasakan bahwa cemasan atau mungkin rasa fobia lo atau ketakutan lo itu lambat laun itu akan berkurang ya. Terus kenapa gue belum melakukan olahraga ya? Karena memang kebetulan gue lagi momennya lagi tuh lagi nggak bisa untuk berolahraga ya. Kebetulan gue sedang ada di sebuah tempat di daerah Jakarta ya. Uh, Sedang dalam tugas juga ya. Uh, yang terpenting adalah buat orang-orang yang punya anxiety, apalagi anxiety-nya udah disorder gitu. Sarapan nasi itu penting banget buat Anda semua ya. Dengan apa? Dengan kita sarapan terutama nasi itu kan karbohidrat. Jadi ketika orang yang cemas itu kan dia membuang daripada energi, dan energi itu didapat dari glukosa dan karbohidrat ya. Jadi sarapan makan nasi di 4 jam sekali ya. Jadi kita itu jangan nunggu sampai kita nunggu tuh lapar gitu, jangan sampai nunggu kita tuh kosong perutnya, apalagi yang punya GERD ya. Jangan sampai itu dia itu kosong lah perutnya. Atur waktu jam makan Anda itu sesuaikan dengan jam, bukan dengan sesuaikan dengan udah belum lapar nih gitu, jangan ya. Karena orang yang punya GERD, apalagi yang punya GERD dan anxiety itu, kecemasan itu biasanya itu yang menguras habis daripada energinya itu adalah anxiety-nya gitu. Karena ketika dia cemas gitu kan, maka energi yang diambil dari tubuhnya itu membuat daripada asupan-asupan yang terutama karbohidratnya itu berkurang ya. Makanya orang-orang yang punya anxiety disorder itu disarankan untuk mengkonsumsi daripada karbohidrat ya, glukosa juga, B kompleks gitu ya. Karena memang orang yang punya anxiety itu ya memang tidak menyadarinya gitu. Kita tuh tidak menyadarinya bahwa kita itu sedang cemas gitu ya. Makanya kan orang yang cemas itu kan, orang yang anxiety itu kan dia merasa badannya kok lemes banget ya. Ya jelas lemes lah. Apalagi yang punya GERD anxiety itu dia mantang makan. Ya sebenarnya kalau gue sih pribadi ya, harusnya jangan gitu loh. Karena ketika dia mantang makan ya, maka ketika anxiety-nya itu terus-terusan buat dia gitu, dan dan dia tidak sadar bahwa lemesnya itu ya karena memang dia kekurangan energi, dan energi itu bisa didapatkan dari glukosa dan karbohidrat ya, juga vitamin-vitamin yang lain. Apalagi kalau dia mantang, gue mantang ini makan ini makan, enggak. Kalau gue sih pola makan gue sih sederhana ya, maksudnya gue tuh makan dengan makan makanan yang yang nggak cocok aja di tubuh gue. Kalau misalkan gue makan ini nggak cocok atau nggak enak perut gue gitu ya, udah gue stop itu. Tapi kalau untuk yang lain ya gue makan aja, tapi jangan terlalu berlebih. Pokoknya intinya buat orang-orang yang anxiety disorder itu, sarapan nasi itu adalah sesuatu yang bagi gue ya nyaman lah ya, sarapan itu. Terus selanjutnya adalah mengatur pola pikir kita ya. Orang-orang yang punya anxiety disorder itu pola pikir selalu overthinking ya, berpikir lebih ya, karena setiap keadaan, setiap suasana itu selalu dipikirkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan
dengan apanya, dengan sesuatu dengan yang normalnya gitu ya. Karena orang-orang yang punya anxiety itu kebanyakan sih selalu overthinking atau berpikir berlebih dalam setiap keadaan. Nah itu caranya ya harus berpositif thinking dengan setiap keadaan gitu ya. Terus juga merelaksasikan daripada otak kita dengan cara meditasi kan, terus kemudian yoga ya, dengan cara refreshing juga gitu ya. Terus selanjutnya apa lagi? Terus selanjutnya adalah lakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kita itu kan manusia kan sifatnya kan sifatnya sosial ya. Kita ini manusia sosial. Artinya kita tuh nggak bisa kalau hidup sendiri gitu. Ya harus kita bersosialisasi ya, dalam arti kita cari teman, kita cari kawan, kita cari hiburan ya. Karena pada dasarnya hiburan tuh perlu. Karena kunci bahagia itu nggak hanya diem di rumah yang memang nyaman buat lo orang ya, tapi tidak apa ya, tidak membuat lo itu keluar dari zona itu, dan lo akan merasakan daripada GERD dan anxiety lo tuh bertahan di dalam diri lo terus-terusan gitu loh. Kalau lo nggak keluar dari zona nyaman, maka lo akan terus-terusan begitu ya. Makanya lo keluar dari rumah dan lo cari sahabat sebanyak-banyaknya dan cari teman sebanyak-banyaknya, serta cari hiburan sebanyak-banyaknya. Apapun yang membuat lo bahagia, lo lakukan hobi lo ya, lo lakukan aktivitas yang membuat lo senang gitu kan. Apapun ya terserah itu kan. Bisa lo mancing lah, bisa lo bernyanyi. Karena menurut sesuatu yang pernah gue dengar bahwa hiburan itu membuat kita bahagia. Kalau kita bahagia, kita tertawa, itu bisa mengeluarkan namanya hormon daripada hormon endorfin. Hormon endorfin itu adalah hormon di mana rasa bahagia itu ada di diri kita. Kalau kita udah merasa ada kebahagiaan di dalam diri kita, maka apa yang kita cemaskan ini akan berkurang. Ya, gue punya teman, ada sahabat, dia itu orangnya apa ya? Dikatakan depression, orang yang people depresi ya, maksudnya orang yang hidup dengan depresi gitu karena keadaan orang tuanya. Tapi setelah dia aktivitas dan dia kerja sekarang, dia sekarang udah nggak apa ya, sudah berkurang dari cari pola pikirnya, karena di tempat kerja itu dia melakukan aktivitas kewajiban dia bekerja, kemudian dia bertemu dengan kawan-kawannya di pekerjaan, karena fokusnya itu pikirannya itu ke pekerjaan ya. Jadi ya itulah, lakukan kegiatan-kegiatan, karena pada dasarnya orang-orang anxiety itu terlalu fokus dengan satu titik atau satu kegiatan saja. Misalkan dia hipokondria ya, dia selalu fokus dengan penyakitnya terus ya, dadanya atau apapun yang dirasakan selalu dipikirin, akhirnya ya itu terus yang dirasa. Tapi ketika dia melakukan kegiatan positif ya, kegiatan positif lainnya, maka pikirannya itu akan fokus ke hal itu gitu loh. Jadi kecemasannya itu berkurang, bahkan juga bisa hilang ya. Terus selanjutnya olahraga ya. Gue bilang kemarin juga banyak juga para mentor-mentor bilang bahwa olahraga, bergerak adalah cara untuk menghilangkan cemas yang paling murah dan paling dahsyat ya. Karena dengan berolahraga kita bisa itu salah satunya bisa mengurangi kecemasan, bahkan menghilangkan kecemasan. Dengan olahraga kita berkeringat, mengeluarkan toksin-toksin dalam tubuh kita, sehingga kecemasan kita berkurang. Lo pernah gak sih kalau ketika lo melakukan olahraga ya, misalkan lo jalan atau mungkin lo melakukan lari gitu ya, setelah lari apakah ada di perasaan lo tuh perasaan bahagia? Ya, karena memang olahraga itu cara terbaik untuk mengeluarkan hormon daripada hormon kebahagiaan, hormon endorfin. Ya, jadi olahraga itu tepat banget. Terus kapan gue tuh nggak bisa kalau lagi cemas, udah dada jantung deg-degan. Ya disesuaikan lah, ya kan, disesuaikan dengan kemampuan kita gitu loh. Kalau gue sih baru awal sih ya, pertama gue jalan kaki dulu gitu kan. Kemudian ketika gue udah merasa jalan kaki udah merasa sanggup lagi untuk melakukan tahap berikutnya seperti berlari, gue lari gitu. Kalau udah
ya kita sesuaikan lah. Tapi pada dasarnya olahraga itu memang suatu kewajiban buat orang-orang yang punya GERD dan anxiety. Ya, ya itu aja sih mungkin ya, sahabat ya. Jadi, oh ya, ya gue tadi habis sarapan ya, sarapan kurang ya. Jadi itu saya sahabat, ya, sebuah apa ya, masukan yang sesuai dengan pengalaman yang gue alami gitu ya. Dan mudah-mudahan lo yang punya GERD dan anxiety disorder itu bisa lah untuk move on atau kembali ke apa, ya kembali kepada sesuatu yang lebih baik lagi ya. Lo tuh bisa, dulu lo bisa ya kan, kenapa sekarang kita nggak bisa? Ya itu aja. Jangan lupa juga untuk merubah daripada mindset pikiran kita, pola pikir kita, karena dengan kita merubah mindset maka semuanya juga akan berubah ya. Apa yang lo pikirkan, sekali lagi, apa yang lo pikirkan itu yang akan membuat lo semua mempengaruhi kehidupan lo ya. Jadi pikiran itu penting. Itu aja sahabat, jangan lupa untuk like and subscribe di Fast Channel ya. Sekali lagi jangan lupa untuk like and subscribe di Fast Channel. Kalau video ini bermanfaat silahkan di like dan di subscribe ya. Semoga bermanfaat buat lo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.